A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisuha alla yasbikuha bitaharrumin wala yuqarinuha fihi jum'atun bimahalliha. Syarat yang ketiga dari sahnya sholat Jumat, yaitu tidak terdahului oleh takbiratul ihram imam. Misalkan satu tempat mendirikan 2 Jumat. Nah, bila mana salah satunya itu ada yang tertinggal dari takbiratul ihram, maka yang tertinggal itu tidak sah sholat Jumatnya. Dan yang pertama yang mendahului, maka itu sah sholat Jumatnya. Misalkan begini contohnya. Di satu kampung ada 2 sholat Jumat. Gampanglah, taruh di sebelah selatan dan sebelah timur. Yang timur ini takbiratul ihram imamnya dahulu daripada takbiratul ihram yang di selatan. Maka yang di selatan ini tidak sah sholat Jumatnya karena terdahului oleh takbiratul ihramnya di bagian timur. Gitu ya. Wala yuqarinuha fihi jum'atun bimahalliha, dan juga tidak boleh bareng antara 2 sholat Jumat di satu tempat tersebut. Tidak boleh terdahului dan juga tidak boleh bareng. Itu ya takbiratul ihramnya. Nah, lantas bagaimana untuk mengetahui antara bareng dan dahulunya imam itu di takbiratul ihramnya? Nanti ada penjelasan lagi ya. Itu nanti biasanya kan ada orang yang sakit atau ya orang yang udur syar'i itu ya. Nanti penjelasan lagi, beda lagi itu. Bukan pembahasan di video ini ya. Limtina ta'adudiha bimahalliha, karena kecegahnya mendirikan sholat Jumat di satu tempat sampai ada bilangan 2 ataupun 3. Itu tidak boleh ya. Silakan satu tempat mendirikan sholat Jumat ada 2 ataupun 3, itu tidak boleh. Idlam tuqam fi usrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal khulafa'ir rasyidin wa illa fi maudi'in wahidin min mahalliha. Karena pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masa para khulafa'ur rasyidin itu sholat Jumatnya tidak didirikan di satu tempat 2 Jumat. Itu pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wali anal iktisara ala wahidatin afdhalil maqsudi min idhari syi'aril istima'i wa ittifaqil kalimah. Dan karena meniktisor satu Jumat itu lebih meluluskan maksud menjelaskan syiar istima, syiar mengumpulkan jamaah, dan ittifaqul kalimah gitu ya. Wa inna ma tubira ataharrumu ay intihauhu min ihmin imamiha, dan pastinya takbiratul ihram itu jadi suatu acuan hukum tentang masalah yaitu sahnya Jumat ataupun tidak sahnya, itu terletak pada takbiratul ihram. Takbiratul ihramnya imam mendahului atau terdahului, itu bareng atau tidak bareng, itu di takbiratul ihram. Jadi acuan hukumnya di takbiratul ihramnya imam. Li'anna bihi yutabayyanu al-inqadu, karena jelas sahnya sholat Jumat itu adanya di takbiratul ihramnya imam. Apabila takbiratul ihramnya imam ini terdahului atau tertinggal oleh imam yang sholat Jumat yang lainnya di satu tempat tersebut, maka sholat Jumatnya tidak sah. Gitu kan ya. Itu ada. Jadi letak keabsahan sholat Jumat yang didirikan 2 Jumat di satu tempat tersebut itu adanya di takbiratul ihramnya imam.
Amma sabqu wal muqaranatu fi ghairi mahalliha fala yu'assaroni. Dan adapun yaitu sabku mendahului takbiratul ihram dan bareng takbiratul ihramnya fi ghairi mahalliha, di lain tempatnya, tempat mendirikan sholat Jumat, fala yu'assaroni, maka itu tidak mempengaruhi. Artinya begini, jadi antara dua sholat Jumat ini tetapi beda tempatnya, gitu kan ya. Misalkan di kampung A dengan di kampung B, itu kan berbeda tempatnya. Meskipun bareng takbiratul ihramnya dengan kampung di antara imamnya itu tidak ada masalah. Tidak ada apa-apa, sah-sah saja. Gitu. Ini ya, kalau di video pembahasan ini bukan membahas itu. Ini membahasnya yaitu tentang di satu tempat mendirikan 2 Jumat ataupun 3. Wa ta'biri bi mahalliha amun min ta'birihi bi baladiha. Kiai musannif memakai ta'bir bi mahalliha itu lebih umum daripada memakai ta'bir bi baladiha. Sebenarnya ya sama saja. Karena mahal bi mahalliha itu lebih umum daripada bi baladiha. Kalau baladiha itu kan satu kampung saja gitu kan ya. Kalau di bi mahalliha itu kan berarti bukan hanya di satu kampung, bahkan misalkan satu kampung itu mendirikan 2 ataupun 3. Jadi memakainya mahalliha itu lebih umum. Illa in kasura ahluhu ay ahlul mahalliha wa asura istima'uhum bi makanin wahidin. Terkecuali kalau penduduknya itu banyak sehingga mengumpulkan jamaah itu tidak memungkinkan, gitu ya. Karena tempat bimakan wahidin di tempat di satu tempat tidak muat masjidnya karena penduduknya saking banyaknya. Jadi sehingga melaksanakan mendirikan sholat Jumat di satu tempat tersebut sampai ada 2 Jumat atau bahkan 3, karena warganya, penduduknya itu melebihi kapasitas masjid. Itu ya. Fayajuzu ta'adudu halil hajati bihasabiha, maka boleh mendirikan sholat Jumat lebih daripada 1, bilangan 1, 2 ataupun 3. Karena memang kebutuhan gimana ya? Karena wajib sholat Jumat itu didirikan sementara tempatnya tidak memadai. Maka boleh melaksanakan sholat Jumat, gitu ya, mendirikan sholat Jumat dengan itu 2 Jumat ataupun 3 misalkan gitu. Li'anna Syafi'i radhiyallahu anhu dakhala Baghdad wa ahliha yuqimuna biha Jum'ataini. Karena Imam Syafi'i radhiyallahu anhu masuk di negara Baghdad dan pada waktu itu penduduk Baghdad mendirikan sholat Jumat 2 Jumat. Padahal di satu tempat. Karena apa? Karena ya alasannya penduduknya kebanyakan, tempatnya yang tidak memadai, sehingga melaksanakan 2 sholat Jumat ini diperbolehkan oleh Imam Syafi'i. Wakil alasan, bahkan satu kil mengatakan 3 Jumat gitu ya, 3 sholat Jumat. Falam yunkir alaihim, Imam Syafi'i tidak memungkirkan dalam hal itu. Fahamalahul aksaru ala usril istima'. Oleh karena itu kebanyakan para ulama mengarahkan yaitu tentang soal masalah sulitnya berkumpulnya penduduk di satu tempat tersebut karena tempatnya yang tidak memadai, sehingga melaksanakan sholat Jumat itu sampai ada 2 ataupun 3-nya. Gitu ya. Inilah titik poin daripada permasalahannya itu sah ataupun tidaknya sholat Jumat diadakan di satu tempat, tetapi adanya 2 sholat Jumat. Itu karena tempatnya itu tidak memadai, gitu ya. Qala Ruyani, wallahu a'lam bishawab.